memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share. Itu kita lagi menggaet beberapa influencer, tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Makassar dimanapun saat ini Anda berada. Kita kembali bersama dalam Ngobrol Sore, masalah seputar kita. Dan saya Melani Ahmad kembali menemani Anda. Anda yang mau gabung langsung saja bisa bersama kami di 3621853, 3621853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar kota Makassar. Sementara itu kita bersama dengan narasumber kami dari Junior Doctor Network, JDN, ada Dr. Jason Sriwijaya, SPFK. Selamat sore, Dok. Oke, suaranya sepertinya belum kedengeran ya. Ya, dan juga ada Dr. Bulkis Natsir, SPP. Selamat sore, Assalamualaikum, Dok. Dr. Bulkis. Selamat sore. Oke, kita manggilnya Dokter Bulkis saja. Bulkis saja. Kalau Dokter Jason, gimana Dok? Udah kedengeran suara saya, Dok? Oke. Sebentar kita akan ngobrol sama Dokter Jason sama Dokter Bulkis juga. Ini tentang jangan minum obat sembarangan di masa pandemi. Nah ini kalau Dokter Bulkis, kita kan via Zoom nih ya, lagi via Zoom. Kalau kelihatan di visualnya itu Dokter Bulkis nggak pakai masker karena berada pada tempat yang aman. Ya. Sementara itu saya ini ada di studio. Studio ini kita pakai alat bersama-sama nih. Ada sekitar 6 orang rekan kita yang memakai mikrofon bersama, pakai alat-alat semuanya sama-sama. Jadi protokol kesehatan kita terapkan sekarang karena saya pakai masker. Oke. Dokter Bulkis nih, kita ngobrol dulu sama Dokter Bulkis sambil menanti terhubung dengan Dokter Jason ya. Dok, jangan minum obat sembarangan di masa pandemi. Kalau kita lihat kebiasaan masyarakat kita, itu kalau sakit kan, ini demam, saya beli obat ini deh ke apotik, terus demamnya turun, udah nggak perlu ke dokter. Nah, apakah kebiasaan-kebiasaan ini adalah sebuah kebiasaan yang baik dan benar, Dok? Silakan. Iya, terima kasih. Selamat sore. Pertanyaannya bagus sekali ya, karena itu jadi sebenarnya sebelum masa pandemi pun itu sudah jadi kebiasaan. Yes. Sebagian besar masyarakat ya. Jadi beli obat sakit, beli obat sendiri, sehat ya sudah. Dan itu dianggap sebagai obat yang mereka gunakan saat mereka sakit. Padahal mungkin obatnya tidak tepat. Yeah. Nah, apalagi kalau masa pandemi seperti ini. Ini mungkin akan lebih dijelaskan sama Dr. Jason, lebih detailnya, tapi sebenarnya obat-obat itu punya fungsi masing-masing. Okay. Jadi misalnya saat kita membeli obat yang sifatnya misalnya antibiotik, nah setiap antibiotik punya kerja yang beda untuk setiap obat. Misalnya dia lebih fokus misalnya ke antivirus misalnya, atau misalnya ke antibakteri. Yang bakteri pun terbagi-bagi lagi jenisnya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, atau misalnya dosisnya tidak tepat, atau misalnya cara minumnya tidak tepat, nanti kumannya jadi resisten sama obat itu. Akibatnya saat dia butuh obat itu, maka tidak akan bisa lagi. Atau mungkin nanti akan butuh dosis yang lebih tinggi lagi. Jangan lupa, bakteri, virus, atau apapun itu adalah makhluk hidup. Semua yang makhluk hidup sifatnya pasti akan beradaptasi. Okay. Beradaptasi dan dia akan berusaha untuk hidup. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang masuk, misalnya dosis obatnya tidak tepat, nah kumannya akan belajar, oh ternyata obat ini jenisnya seperti ini nih. Nah saya bisa
menghindari obat ini dengan cara seperti ini. Jadi Oke. saat sakit lagi nanti, obat itu tidak akan pas lagi. Tidak ngefek lagi Entah dia ya. butuh obat lain atau butuh dosis yang lebih tinggi. Nah, itu Oke. bahayanya. Dokter Bulkis adalah dokter spesialis SPP itu pulmonologi ya, Dok ya? Iya, spesialis paru. Spesialis paru ya. Kebetulan bahasa Indonesia dengan bahasa ilmiah itu sama ya, antara paru sama pulmonologi. Jadi kita kalau baca SPP, spesialis paru, ternyata ada istilahnya juga ya, Dok ya. Dok, sebentar saya balik ke Dokter Bulkis, tapi saya ke Dokter Jason dulu. Ini sudah ada Tes. Ya, masuk Oke, ya. mantap, Dok. Dokter Jason, tadi Ya. pertanyaan pembuka saya ini ternyata pada dokter yang kurang tepat ya. Bukannya pada Oh, udah tepat itu jawabannya, tepat udah ya. tepat. Jawabannya sudah tepat. Baik, ini Ah. kalau Dokter Jason, SPFK itu spesialis Farmakologi farmakologi. klinik. Oke. Nah, Dok, seperti yang dokter sudah komentari tadi bahwa apa yang dijelaskan oleh Dokter Bulkis adalah hal yang sudah cocok ya, sudah tepat. Nah, masalahnya sekarang adalah masyarakat kita itu sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak terlalu baik dan tentunya tidak benar. Kalau misalnya di masa pandemi seperti sekarang ini, kita sering dengar kan ada obat malaria dulu yang disebut sebagai obat COVID, kemudian muncul dexamethasone, kemudian muncul lagi yang hasil penelitian dari Universitas Erlangga kalau nggak salah ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan masyarakat menjadi ahli farmasi sendiri, dokter sendiri untuk dirinya, ini apakah di masa pandemi seperti sekarang ini saat yang tepat untuk menghentikan kebiasaan seperti itu, Dok? Yang konsumsi obat sendiri, Mbak ya. Maaf, saya Yes. tadi tidak dengar mungkin. Ya, beli obat dan konsumsi sendiri ya. Iya. Ya, oke, baik. Jadi sebenarnya istilah self medication atau swamedikasi memang sejak dari dahulu ya, artinya mungkin sejak manusia memang ya eksis di muka bumi ini cenderung kalau sakit itu berusaha untuk mencari obat untuk menyembuhkan dirinya. Kalau pada zaman dahulu kan tentunya dengan tumbuh-tumbuhan atau herbal ya. Nah itu cenderung terbawa sampai sekarang. Nah, untuk saat ini karena zaman sudah modern tentunya cara-cara tersebut tidak lazim kita teruskan atau lanjutkan. Kenapa? Karena untuk obat-obat yang sifatnya ya seperti dijelaskan Dr. Bulkis tadi, antibiotik atau antivirus atau anti malaria, itu sangat tidak dianjurkan untuk konsumsi secara bebas. Tapi untuk lebih mudahnya, saya selalu jelaskan ke masyarakat itu, lihat logonya. Ya, jadi ada logo-logo tertentu dari obat. Kalau lihat dia K, ya logo dia dasarnya merah, terus tulisannya K, itu berarti ya idealnya obat itu sebenarnya hanya bisa didapat dengan resep dokter. Ya, adapun saat ini masyarakat bisa mengakses sendiri di beberapa ya apotek. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih itu kurang tepat. Ya, tapi hal itu tentunya terkait dengan beberapa dinas. Mungkin saya tidak bahas di sini. Tetapi dalam hal sebenarnya kalau mau diperketat, sebenarnya pada saat seorang pasien ataupun seseorang berbelanja di apotek seharusnya tidak bisa diberikan juga obat tersebut. Nah, kalau pada akhirnya dia akses, nah itu yang ya tujuan kita bicara hari ini sebenarnya hal itu kurang tepat ya. Katakanlah itu obat malaria yang disalahartikan, yang bukan salah-artikan. Saat ini yang kalau saya kembali tadi kloroquine, awalnya obat malaria sekarang dianggap sebagai obat pandemi COVID dalam masa tentunya dalam uji klinik, kalau sendiri dikonsumsi oleh masyarakat itu tidak tepat. Karena masyarakat tidak tahu pertama dosis yang tepat, yang kedua masyarakat tidak tahu apa efek samping yang berbahaya dari konsumsi obat ini. Itu. Jadi itu yang menurut saya yang sebaiknya masyarakat tidak mengikuti. Nah, kemudian ada yang betul bisa diakses oleh masyarakat sendiri kalau dia logonya hijau. Logonya hijau. Nah, itu ya caranya sebenarnya mudah sih diingat. Kalau dia hijau berarti lampu merah kan lampu hijau kan kita jalan. Berarti obat tersebut bisa diakses. Masyarakat bisa beli bebas, nah apotek juga bisa memberikan contohnya paracetamol, itu yang paling umum. Ya, STM. Nah, kalau dia biru, dia berarti bebas terbatas, berarti obat tersebut juga bebas diakses, tetapi harus hati-hati. Biasanya dia merupakan komponen beberapa obat campuran, misalnya obat flu.
ada merek-merek tertentu yang dia gabung berapa macam obat. Mm-mm. Nah, itu ada takaran-takaran tertentu yang tidak bisa melebihi dosis. Kayak gitu. Oke, Itu sih oke. sebenarnya yang harus diingat oleh masyarakat. Baik, baik. Saya ke Dokter Bulkis lagi nih, Dok. Berkaitan dengan COVID-19 saat ini, itu kan berkaitan dengan paru-paru. Nah, obat-obat apa? Tadi kan Dokter Jason sudah menjelaskan ada obat yang kategori merah, hijau, biru, ya. Kalau untuk obat paru-paru sendiri, Dok, berkaitan dengan COVID, itu apakah harus berhati-hati juga seperti tadi yang disampaikan Dokter Jason, atau mungkin ada obat yang bisa kita konsumsi tanpa harus konsultasi dulu ke dokter. Gimana, Dok? Ini pertanyaannya agak-agak pedang bermata dua ya. Sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang kasus COVID, saat kita mengatakan COVID, nah secara WHO dan panduan dari Kemenkes itu ada beberapa klasifikasi. Ada beberapa klasifikasi. Jadi ada kasus-kasus misalnya yang masih suspek, terkonfirmasi, ataupun yang kita curiga ke arah COVID. Iya. Tapi kayaknya itu saya terlalu jauh ya, untuk lebih gampang seperti ini. Saat kita terinfeksi virus, itu ada beberapa fase yang akan kita lewati. Pertama, fase inkubasi. Fase inkubasi. Yang kedua, fase prodromal, khusus untuk COVID. Yang ketiga, kita masuk ke fase pneumonia. Dan yang terakhir, fase imunologinya. Imunologinya ya, jadi pada saat yang biasanya, kalau tren sekarang, pada kasus sekarang, kasus COVID itu kebanyakan tanpa gejala. Jadi kita lihat perkembangan kasus sekarang, beda saat pertama kali pasien datang atau kasus-kasus yang datang itu sangat berat. Tapi sekarang, kalau kita lihat trennya itu semakin ringan. Jadi mungkin terletak pada semakin kita bisa mentres kasus-kasus yang positif. Nah, saat pasien berada pada masa inkubasi itu saat kita terkena virusnya. Dan biasanya pada saat itu tuh belum ada gejala. Jadi biasanya belum ada gejala sedikit pun. Terus pada saat masuk ke fase prodromal, biasanya di atas 5 hari, nah itu biasanya sudah mulai ada gejala ringan, tapi belum jatuh ke pneumonia, belum jatuh sampai ke inflamasi di paru. Jadi biasanya virusnya baru mulai berkembang, baru mulai berikatan dengan reseptor yang ada di paru dan di organ lain. Nah saat itu biasanya sudah mulai ada gejala seperti batuk, misalnya yang paling sering batuk, pasien sudah ada demam, serasa lemah di badan kayak seperti letih, kemudian beberapa orang bisa sampai anosmia, bisa sampai diare. Nah, kalau sudah pada fase itu biasanya kalau obat-obat simptomatik mungkin silahkan. Maksud saya simptomatik misalnya gejala, misalnya dia demam, terus minum paracetamol, boleh diminum. Tapi pada masa pandemi sekarang, sebaiknya kalau sudah ada gejala seperti itu, sebaiknya segera periksa. Nah, ada beberapa klasifikasi, misalnya satu, pasien dengan atau kita dengan riwayat misalnya gejala saluran napas, misalnya batuk, demam, dan pernah berada atau pernah berkunjung ke daerah yang transmisi lokal COVID. Atau misalnya ada gejala dan kita pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID. Misalnya kemarin saya ke Surabaya, terus tiba-tiba 2 hari kemudian saya batuk. Nah itu saya sudah harus curiga nih diri saya kayaknya kena. Atau misalnya saya kontak dengan orang berapa hari lalu berada dalam satu ruangan tanpa pakai masker dan sebagainya. Orang itu akhirnya ternyata positif COVID. Nah itu saya harus curiga, saya mulai terinfeksi. Atau yang terakhir tiba-tiba flu berat sampai jatuh ke pneumonia tanpa misalnya dia tanpa riwayat perjalanan atau tanpa riwayat kontak, tapi pneumonia berat dan berada di daerah transmisi lokal, Indonesia sudah transmisi lokal ya, nah itu kita sudah curiga ke arah COVID. Kalau mau konsumsi obat misalnya yang label hijau ya boleh silakan. Dan biasanya label hijau itu simptomatik ya, misalnya kayak paracetamol, mengurangi demam. Tapi kalau sudah berat sebaiknya harus konsultasi ke dokter. Oke Dok, kita terima penelpon dulu ya. Ini sudah ada penelpon kita. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Tahu dari Majene. Oke, ini dari Mak Jene ada Pak Amiruddin Tahu. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Iya. Silakan Pak Amir. Saya ini Dok sudah usia senja.
selama masuk usia senja ini jarang saya minum obat medis. Saya banyak-banyak mengkonsumsi seperti kalau influenza apa. Saya minum saraba. Karena saraba ini beberapa dalamnya ada jahe, ada serai, ada merica Jawa, ada gula aren, dan santan. Jadi kalau kita minum ini berkeringat, akhirnya hilang itu penyakit. Bagaimana ini, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya baru mau nanya itu ya untuk Dr. Jason. Orang ketika harus berhati-hati untuk memilih obat, akhirnya wah daripada minum obat medis, mendingan minum obat tradisional, herbal. Seperti yang disebutkan Pak Amir tadi. Keluar keringat, langsung merasa sehat. Nah ini apakah bisa obat-obat medis itu digantikan posisinya dengan obat-obat herbal, Dok? Baik, terima kasih Mbak ya. Ya, jadi untuk saat ini herbal-herbal empirik yang tadi yang ditanyakan oleh Bapak, sebenarnya sah-sah saja sebagai apa istilahnya tambahan suplemen. Cuma yang harus diingat di sini ya, yang harus ditekankan, hingga saat ini belum ada suplemen vitamin ataupun herbal yang bisa yang diklaim 100% bisa untuk COVID. Nah, ini penting karena banyak sekali iklan-iklan yang beredar agar masyarakat tidak terbujuk rayu, artinya beli suplemen-suplemen anti COVID, anti ini, anti ini. Tidak ada yang bisa mencegah yang terbukti 100%. Tetapi kalau selama ini Bapak sudah teratur minum saraba dan rasanya memang Bapak rasa cocok, berkeringat, enak, itu tidak ada masalah. Ya, karena memang di saraba itu ada salah satu kandungannya adalah jahe. Ya, jahe itu memang cukup bagus dan kalau kita baca memang ada perannya di imunitas, tetapi mungkin tidak besar. Pada dosis berapa kita tidak tahu. Tapi selama ini kalau Bapak sudah konsumsi teratur sebenarnya sih tidak ada masalah. Ya, artinya Bapak bisa teruskan. Yang harus yang saya tekankan di sini hati-hati ketika ditawari oleh suplemen-suplemen yang ya saat ini kalau saya lihat ya banyak yang bermaksud untuk mendongkrak atau menjual produk tertentu dengan klaim pencegahan COVID, anti COVID, herbal ini, herbal itu yang hati-hati sekali untuk jangan sampai terperdaya ya, artinya percaya begitu saja. Gitu. Tapi kalau mau melanjutkan yang empirik itu tidak ada masalah. Ya. Dok, posisi obat medis tentunya dengan sesuai penjelasan dokter tadi tidak sepenuhnya bisa digantikan dengan herbal tadi ya. Tapi kalau misalnya masyarakat seperti yang disampaikan Pak Amiruddin minumnya cuma jahe saja atau mungkin seduhan air serai atau apalah itu ya. Itu apakah fungsinya dia mengobati atau hanya menaikkan imunitas saja? Itu sulit kita saat ini istilah menaikkan imunitas itu kita susah terima ya karena tidak ada kita punya parameter yang objektif dan kita tidak pernah mengukur seseorang punya imunitas ya. Jadi kalau kita mau sebut sebagai untuk lebih tepatnya mungkin minuman kesehatan ya, artinya kalau kita mau sebut sebagai imunitas itu mungkin kalau diteliti secara in vitro bisa, tetapi kita tidak bisa klaim bahwa bisa meningkatkan imunitas karena itu sulit diukur ya parameter untuk imunitas seseorang, dan imunitas sangat terkait dengan riwayat paparan sebelumnya dan riwayat dari sejak dahulu ya, sesuatu yang didapatkan secara tiba-tiba karena konsumsi sesuatu atau suplemen sudah sejak dulu, artinya terbangun imunitasnya seseorang. Oke. Dok, Dr. Jason, saya ke Dr. Bulkis lagi nih. Ada pertanyaan dari WhatsApp, nomor WhatsApp kita di 0821 8747 4245. Ini saya ada Ibu Susi di Makassar. Selamat sore, Dok. Saya ingin menanyakan tentang pengobatan COVID-19 yang ramai saya lihat di media sosial YouTube dari Dr. Idrus. Prof. Idrus maksudnya ya, dari Prof. Idrus bahwa kayu putih bisa menyembuhkan COVID. Nah, apakah menghirup uap kayu putih yang ditaruh di air panas secara pengobatan tradisional itu betul bisa menghilangkan virus COVID dari dalam paru-paru? Ini harus dijawab sama Dr. Bulkis ini. Soalnya ahli paru ini ya, Dok. Silakan Dok, gimana? Bisa betul bisa menghilangkan virusnya itu dari paru-paru gimana, Dok? Ini mungkin lebih tepat sama Dr. Jason nanti ya, tapi saya bahasakan seperti ini. Sampai sekarang karena ini novel baru, virus baru,
coronavirus novel yang baru, sampai sekarang penelitian masih terus berlanjut. Sampai sekarang obat spesifik seperti yang dikatakan Dr. Jason itu belum ada, termasuk dengan anti vaksinnya. Mungkin kalau misalnya yang bermasalah adalah sampai sekarang mungkin untuk obat-obat herbal itu belum ada penelitian-penelitiannya. Seperti yang Dr. Jason jelaskan, sampai dosis berapa, seberapa banyak yang bisa dihirup. Misalnya minyak kayu putihnya, tapi mungkin nanti ada hubungannya sama dihubungkan dengan imunitas atau misalnya antiinflamasi dari satu herbal. Nah itu nanti mungkin Dr. Jason lebih menjelaskan. Tapi kalau secara spesifik kita katakan itu bisa mengurangi COVID, spesifik untuk COVID-nya, saya belum berani katakan seperti itu karena penelitiannya untuk beberapa kasus COVID itu belum ada. Oke. Dr. Jason bisa lebih menjelaskan. Oke, gimana Dr. Jason ini tentang minyak kayu putih nih? Ya, jadi yang di media sosial ya, yang memang merupakan satu testimoni dari Prof. Idrus. Ya, Prof. Idrus adalah salah satu juga dosen saya, ya, guru besar di UNAS. Jadi pada dasarnya itu adalah satu testimonial base, ya, artinya seseorang yang telah mencoba satu pengobatan empirik dan berhasil sembuh. Tetapi untuk diterima sebagai evidence base, memang kita perlukan jumlah sampel atau satu populasi yang lebih banyak lagi. Tetapi tidak ada salahnya, kalau misalnya Ibu mau mencoba dan merasa memang ada khasiatnya, tidak ada masalah. Tetapi memang belum saat ini, belum masuk, bisa dikatakan ada hasil yang terklaim bahwa 100% bisa, karena belum ada uji yang lebih banyak. Jadi jumlah sampel mungkin harus lebih banyak menggunakan, dan memang kita lakukan suatu uji klinik, baru kita bisa katakan. Tapi ini sudah merupakan satu contoh, ya, artinya yang berbasis kesaksian seseorang yang memang mendapatkan khasiat dari menghirup minyak kayu putih itu. Oke, Dok. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, Dr. Bulkis, silakan. Iya. Kalau pada fase awal saat ada gejala yang saya maksud prodromal tadi kan gejalanya seperti batuk, hidung tersumbat dan sebagainya. Nah, menghirup uap kayu putih kalau kita rasakan sendiri itu pasti akan membuat lega. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya pun kalau misalnya mau sebelum pandemi pun minyak kayu putih sangat bagus misalnya untuk mengurangi gejala-gejala simptomatik pada kasus-kasus misalnya infeksi saluran napas atas, ya silahkan dipakai. Oke, kita punya satu penelpon lagi ini di 3621853. Halo, selamat sore. Sore, Mbak. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Atau Adek? Dengan Mbak Mila. Mbak Mila, ada Dr. Bulkis sama Dr. Jason saat ini. Silakan Mbak Mila. Iya, kebetulan tadi saya mendengar juga, ini sementara mobile ini, Mbak. Sekarang kan itu lagi kekinian banget itu di tengah masyarakat, ada obat dari Jawa Timur, Mbak. Mbak Dokter, Bu Dokter. Jadi bagaimana ini? Apakah kita ini sebagai masyarakat harus percaya tidak itu keberadaan dan bahwa ini obat bisa menyembuhkan kita dari COVID? Karena katanya itu obat terdiri dari dibuat dari ramu-ramuan gitu kayak jahe. Herbal ya? Ya benar, herbal. Sifatnya herbal, tetapi itu dijual secara tidak bebas, tetapi ada masyarakat yang konsumsi begitu. Bagaimana ini? Apakah kita harus percaya? Terus ini saya sedang flu, Dok. Kebetulan saya lagi flu, tapi saya sudah mulai merasa psikosomatis. Karena saya selalu berkumpul atau mengadakan pertemuan dengan teman-teman saya di luar. Nah, kira-kira haruskah saya mengkonsumsi vitamin begitu untuk mencegah flu agar tidak khawatir kalau saya nanti terpapar atau amit-amit ya, terpapar COVID begitu, Dok. Tolong penjelasannya, Dok. Oke. Baik, terima kasih Ibu Mila di Makassar. Baik, Dr. Bulkis atau Dr. Jason nih yang duluan mau memberikan komentar. Dr. Jason dulu deh. Obat dari Jawa Timur nih, Dok. Katanya sudah viral juga di media sosial nih. Pembelian terbatas tapi dijual gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini banyak sekali produk yang memang ya artinya tujuannya sih untuk membantu masyarakat ya, untuk bagaimana caranya mencegah jangan sampai terpapar oleh virus COVID. Saya hanya ingin tekankan bahwa sampai saat ini saya terus update pengetahuan saya mengenai COVID-19, mengenai pengobatan. Sampai saat ini belum ada suplemen, vitamin ataupun obat yang diklaim bisa mencegah
ataupun menyembuhkan secara efektif COVID-19. Jadi ini mungkin satu statement yang Ibu harus ingat bahwa kalaupun ada ya itu bisa jadi dalam tahap uji ya, belum bisa diklaim sebagai bisa untuk mencegah. Ya, jadi biasanya kalau ada itu mungkin dalam tahap uji klinik. Jadi kita tidak tahu artinya ramuan-ramuan yang tadi Ibu sampaikan apakah memang diklaim sudah bisa mencegah. Nah, kalau sudah diklaim bisa minta hasil penelitiannya atau minta datanya saja berapa orang yang kamu sudah berikan dan konsumsi ini hasilnya bagus enggak gitu. Jadi kalau cuma diklaim bisa, semuanya orang bisa klaim produknya itu bisa untuk mencegah ya. Jadi saran saya Ibu sih harus lebih teliti ya, artinya tidak bisa asal percaya begitu saja. Dan saya yakin pasti harganya tidak murah juga dijual. Karena atas dasar itu orang semua pikir enggak apa-apa biar mahal, yang penting bisa mencegah COVID, ya kan? Tetapi Ibu harus pakai logika Ibu, pakai rasio Ibu, jangan sampai percaya kalau memang belum ada data resminya atau dikeluarkan oleh pemerintah. Saya rasa. Oke. Kalau lagi flu, Dok, terus supaya nggak psikosomatis karena sudah deg-degan ini karena kan kena flu nih ibunya. Ini Ibu Mila ini sering sering kumpul-kumpul dengan teman-teman. Lagi flu sekarang apakah harus konsumsi vitamin atau langsung menemui dokter? Iya, baik. Kalau untuk flu ya, saat ini yang memang ada datanya vitamin C sebagai suplemen itu bisa memperingan flu, itu memang ilmiahnya ada. Jadi mengkonsumsi vitamin C selama masa pandemik ini sah-sah saja bisa gitu. Terus kalau obat-obat simptomatik ya obat-obat yang dijual bebas untuk flu boleh-boleh saja gitu. Jadi memperbanyak konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C juga bisa. Oke. Buah-buahan yang mengandung vitamin C. Ya. Kalau Dokter Bulkis gimana, Dok? Lagi flu sekarang terus mau menghilangkan psikosomatisnya nih? Seperti yang sering didengungkan oleh gugus COVID ya, saat Anda sakit sebaiknya jangan keluar rumah. Saat Anda sakit sebaiknya jangan keluar rumah. Apalagi masa pandemi seperti ini, kita bahkan tidak tahu siapa, mungkin orang-orang sedang dalam masa inkubasi atau masa prodromal misalnya, kita tidak tahu. Jadi saat Anda sakit, usahakan jangan keluar rumah dan isolasi mandiri di rumah sampai Anda sembuh. Karena saat Anda sakit, sel-sel anggaplah seperti ini, saat Anda sakit berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, entah itu bakteri kah, entah itu virus kah, dan daya tahan tubuh, sel imunitas kita itu akan bekerja di sana, jadi datang untuk misalnya menyerang virus atau bakteri yang masuk. Itu yang menyebabkan mungkin saat Anda terkena virus lain, misalnya COVID, imunitas kita jadi terbagi, jadi tidak concern ke situ, makanya saat Anda sakit, sebaiknya Anda di rumah. Apakah itu COVID atau bukan, nah itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan. Tapi jangan lupa kalau virus ini, COVID ini adalah self-limiting disease. Jadi sebenarnya penyakit yang bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh. Hanya saja dia akan berat jika ada komorbidnya, misalnya ada penyakit penyertanya, misalnya pada usia tua, atau misalnya pasien dengan diabetes, atau penyakit-penyakit lain yang itu akan lebih memperberat. Jadi kalau saran saya saat Anda sakit, usahakan di rumah, jangan keluar. Kenapa? Karena kita mencegah diri kita tertular dan kita mencegah diri kita menulari orang lain. Oke, Dok. Kita terima penelpon lagi nih, Dok ya. Halo, selamat sore. Sore Mbak. Ya, dari mana ini Pak? Ini dari Selayar. Dengan Bapak siapa Pak di Selayar? Dengan Bapak Kasim. Pak Kasim ya, silakan Pak Kasim di Selayar. Begini Dok, karena saya ini di Kaca TV, adalah ini misalnya ini flu babi, bagaimana ini Dok? Mohon penjelasan. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini pertanyaan tentang flu babi. Tapi sebentar ya, kita tahan jawabannya dan juga untuk pendengar yang masih ingin bertanya, kita akan kembali Dok setelah pesan berikut ini. Sudahkah Anda mengisi data dalam identifikasi diri terkait COVID-19? Self-assessment ini adalah alat sederhana yang bisa membantu menentukan apakah Anda sehat-sehat saja atau ada gejala yang memerlukan penilaian, pemeriksaan, dan pengujian lebih lanjut untuk COVID-19. Caranya mudah. Ketik covid19.sulselprof.go.id. Dilanjutkan dengan enter. Kemudian, klik kotak, cek kondisi Anda sekarang. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Jangan lupa, isi data diri Anda dengan baik dan benar.
Petugas akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam. Partisipasi Anda mendukung penanggulangan COVID-19. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Baik, mendengar masih di Ngobrol Sore, masalah seputar kita. Dan masih bersama dengan Dr. Bulkis dan juga Dr. Jason. Kita lanjut lagi nih dok. Dr. Bulkis, ada pertanyaan dari Pak Kasim di Selayar tentang flu babi. Nah ini penyakit apa lagi nih dok setelah COVID muncul lagi flu babi? Silakan dok. Iya, tentang flu babi lagi ramai ya akhir-akhir ini. Tapi sebenarnya flu babi ini sudah ada sejak 2009. Jadi pernah mewabah tahun 2009 H1N1. Tapi flu babi ini tidak sehebat SARS-CoV-2 ini, tidak sehebat COVID-2 ini. Flu babi ini sejenis coronavirus juga, cuman jenisnya beda dengan COVID ini. Cuma flu babi ini, dia tidak sekuat COVID untuk menularkan dari manusia ke manusia. Jadi belum dianggap sebagai pandemi, kecuali misalnya manusia ini ada kontak, pasiennya atau orangnya ada kontak dengan hewannya. Itu kemungkinan dia bisa tertular. Tapi kalau misalnya orang yang tertular terus dia menularkan ke orang lain, itu belum ada kasusnya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk Pak Kasim di Selayar. Saya lanjut lagi ke pesan WhatsApp di 082187474245. Ada Pak Wandi di Makassar yang menanyakan tentang mengkonsumsi obat herbal itu kemudian merasa lebih baik. Apakah itu sugesti atau memang sembuh? Dr. Jason gimana dok? Antara sugesti dan sembuh setelah mengkonsumsi herbal? Ya, saya nggak tahu apakah memang Bapak ini sudah positif atau maksudnya sembuh dalam arti apa ya? Sembuh dari penyakit apa ya tadi Mbak? Maaf. Mungkin sakitnya tidak disebutkan juga sakitnya, tapi karena konsumsi obat herbal. Hanya merasa lebih baik ya, sembuh ya. Ya, jadi memang di masa pandemi ini banyak pasien yang merasa cemas, ya mudah sakit, keluhan juga banyak. Ya tentunya yang salah satu cara untuk mengurangi kecemasan yaitu pasien mengkonsumsi suplemen, entah itu dari herbal ataupun vitamin. Dan ketika dia merasa sembuh atau enakan, ya memang sebenarnya susah kita klaim bahwa efek dari obat atau suplemen itu sendiri, ya karena kita bisa jadi efek sugesti juga karena pasien merasa ya dia harus sembuh jadi konsumsi itu, padahal sebenarnya kita sulit untuk dibuktikan, ya sulit untuk dibuktikan karena seperti yang saya katakan, karena kalaupun dia terkena cuma virus-virus biasa, katakanlah dia common cold biasa, ya tanpa dia minum sesuatu pun memang akan sembuh sendiri juga. Gitu. Tetapi memang kayak suplemen yang saya sebutkan tadi, vitamin C bisa mempercepat itu penyembuhannya. Jadi kalau Bapak juga tidak jelas ke herbal yang mana, Bapak merasa lebih baik ya masih kemungkinan bisa kombinasi ya antara keduanya. Saya tidak bisa sebut lah herbalnya Bapak ataupun masih bisa keduanya bisa. Itu susah untuk dipastikan ya. Baik. Dokter Bulkis, ini kalau untuk tadi sempat Dr. Jason menyebutkan tentang common cold ya, flu biasa. Untuk membedakan antara terpapar COVID dengan common cold itu apa nih dok bedanya? Agak susah ya kita coba membedakan COVID dengan common cold karena sebenarnya gejala awalnya itu semua kasus respirasi pasti atau infeksi saluran napas biasanya pasti akan batuk, demam, jadi agak susah dibedakan. Cuma karena sekarang saat pandemi, maka pikiran kita adalah salah satu kemungkinannya ya bisa COVID. Tapi bisa juga yang lain, seperti yang dikatakan saat kita terinfeksi, misalnya lagi sakit, seperti gejala common cold seperti itu ya bisa apa saja, bisa virus, bisa bakteri, bisa apa saja. Orang alergi pun mungkin terasanya seperti common cold, misalnya dia alergi debu atau apa, pasti akan batuk, hidung tersumbat, agak terasa demam, seperti itu. Jadi agak susah membedakannya. Tapi selalu ingat saat kita pandemi seperti ini, pasti pikirannya bisa ke arah COVID. Nah setelah itu lihat lagi kita ada kontak atau tidak dengan orang, kita lagi rajin kumpul-kumpul atau tidak, seperti itu. Oke.
Baik, kita ke pesan WhatsApp lagi. Ini ada Pak Anto di Enrekang yang menanyakan tentang saya pernah melayat jenazah yang ternyata positif COVID. Kebetulan pada posisi yang cukup dekat. Nah, apakah saya bisa tertular dengan virus ini? Dan kalau tertular, apa yang sebaiknya dilakukan? Silakan, Dok. Dokter Bulkis. Kalau kita bicara COVID tadi namanya kontak erat ya. Kontak erat itu bisa berada dalam satu ruangan tanpa menggunakan APD, alat pelindung diri, atau berada dalam jarak 1 meter tanpa APD. Nah, itu dikatakan kontak erat. Apakah saat saya melayat saya bisa tertular? Melayat pasti berkumpul ya, pasti agak ramai. Nah, kalau misalnya orang-orang di sekitar itu ada yang terinfeksi dan kita tidak hati-hati, tidak menggunakan masker atau misalnya tidak rajin cuci tangan, kucuk-kucuk mata, menyentuh bagian muka, ya bisa saja terinfeksi. Tetap lihat seperti yang saya katakan, ini virus self-limiting, bisa sembuh sendiri, ada masanya sampai sekarang masih 14 hari, jadi kalau misalnya habis seperti itu kontak, sebaiknya langsung isolasi diri 14 hari sambil mengevaluasi apakah ada gejala. Jadi langsung isolasi diri mandiri di rumah sambil mengevaluasi apakah ada gejala. Misalnya setelah 14 hari tidak ada apa-apa, insya Allah sih sudah tidak. Kalau isolasi mandiri 14 hari itu selain tinggal saja dalam rumah, itu apa yang sebaiknya dikonsumsi, Dok? Karena pada Rabu pekan ini kita ngobrol tentang makanan ya. Terus sebaiknya mengkonsumsi makanan yang memiliki protein. Itu bisa mempercepat katanya ya. Kemudian obat-obatan apa yang bisa dikonsumsi nih, Dok? Atau vitamin mungkin? Kalau obat-obatan selama tidak ada gejala sebenarnya tidak perlu ya. Tinggal memperbaiki pola hidup saja, misalnya tidur, makan, makan yang sehat dan sempurna, misalnya gizinya. Setelah itu mungkin perbaiki perasaan saja dan pikiran, karena biasanya itu membuat perasaan psikosomatis. Kalau vitamin mungkin Dokter Jason lebih bisa menjelaskan. Oke, gimana Dok? Kalau untuk vitamin apa yang sebaiknya dikonsumsi selama masa 14 hari? Ya, sebenarnya kalau memang tidak tercukupi di makanan, ya minggu lalu ya tentang makanan ya, boleh saja kita tambahkan suplemen. Nah, suplemen yang saat ini memang terbukti berkhasiat, ada berkaitan ya dengan fungsi imun ya. Saya bilang berkaitan dengan fungsi imun, bukan dengan COVID ya. Jadi jangan digeneralisasi. Yang berkaitan dengan fungsi imun itu vitamin C, vitamin E, kemudian vitamin D dengan zinc, ya mineral zinc. Nah, itu yang ada kaitannya. Ya, vitamin C memang sangat membantu untuk penyembuhan kalau orang common cold. Kemudian vitamin D, ya. Tapi vitamin D ini harus hati-hati juga, konsumsinya tidak bisa berlebihan karena sesuatu yang vitamin larut lemak. Tetapi kalau dari hasil banyak penelitian, termasuk penelitian di COVID ya, ternyata banyak dihubungkan bahwa seseorang yang punya level vitamin D itu rendah, ya di bawah normal, ternyata banyak yang kena COVID dan terkait dengan keparahan juga. Tetapi bukan berarti kita harus menambah suplemen vitamin D kalau tercukupi di makanan. Baik, ya. Baik. Jadi intinya salah hidup satu sehat cara dan untuk mengaktifkan vitamin D itu yang dengan berjemur. Ya, dengan berjemur kita mengaktifkan vitamin D yang ada di bawah kulit. Nah, itu bisa membantu. Kemudian vitamin E juga bisa membantu juga, dan yang terakhir adalah yang berkaitan dengan imunitas itu adalah zinc, ya, mineral. Itu sih suplemen yang kalau mau ditambahkan dan tidak tercukupi di makanan. Tetapi kalau semuanya tercukupi oleh makanan, tidak perlu juga. Baik, Dr. Jason dan Dr. Bulkis, waktu kita terbatas ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini, terutama untuk konsumsi obat-obatan ya. Tapi kita bakal ngobrol lagi di edisi yang berikutnya dari Ngobrol Sore kita. Terima kasih Dr. Bulkis dan juga Dr. Jason. Selamat sore. Assalamualaikum. Dan selamat sore. Memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini, kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini, dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share.
itu kita lagi menggait beberapa influencer. Tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah.